Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan belajar mengenai komponen ekosistem. Nah, ekosistem itu apa sih? Yuk kita simak di slide selanjutnya. Let's think. Oke, maksudnya apa nih? Oke, silahkan adik-adik simak gambar berikut ini. Nah, ketika adik-adik melihat gambar ini, apa yang ada di dalam benak adik-adik? Apakah muncul pertanyaan, kenapa banyak sekali hewan yang tinggal di hutan? Bagaimana kalau yang tinggal di hutan hanya gorila saja atau buaya saja? Bisakah hal itu terjadi? Nah, sebenarnya dalam ilmu ekologi, jadi ilmu ekologi ini adalah ilmu yang membahas tentang suatu ekosistem. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ekosistem? Jadi, makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Bisa nggak gorila hidup sendiri di hutan? Nggak bisa. Bisa nggak misal singa hidup sendiri di hutan? Nggak bisa. Atau kita ingat-ingat lagi, singa itu kan termasuk ke dalam karnivora atau hewan pemakan daging. Kalau misalnya singa hanya di hutan itu hanya ada singa saja, lama-kelamaan singa itu akan mati. Kenapa? Karena tidak mendapatkan makanan dari hewan yang lainnya. Nah, jadi itu ya ada istilah namanya itu keterkaitan. Nah, keterkaitan apa? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Namun, sebelum masuk ke dalam komponen ekosistem keterkaitannya apa, adik-adik juga harus paham terlebih dahulu ya tentang tingkatan organisasi kehidupan. Jadi, organisasi itu tidak hanya ada di kelas ya, misalnya ada kan kalau di kelas ada KM, wakil KM, terus di atasnya lagi ada guru, di atas guru ada guru atau wali kelas ya, di atas wali kelas ada kepala sekolah. Nah, di dalam kehidupan kita itu dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar itu ada yang namanya tingkatan organisasi kehidupan. Apa saja itu? Coba kita lihat gambar di sini. Nah, dimulai dari yang terkecil ini adalah namanya molekul. Ya, molekul itu ada di mana sih? Hampir di seluruh tubuh makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup kalau nggak punya molekul, ya nggak akan hidup ya. Kayak kumpulan molekul ini nanti akan membentuk organel. Organel apa? Organel sel. Kumpulan organel-organel ini membentuk satu sel. Ya, bisa dipahami? Kumpulan sel membentuk jaringan. Misalnya kalau di sini sel darah merah, berarti kalau di sini jaringan darah. Berarti jaringan darah itu kumpulan dari sel-sel darah. Ya, baik itu sel darah merah maupun sel darah putih. Lalu, di atas jaringan ini ada yang namanya organ. Nah, contohnya di sini ada organ apa? Tulang. Nah, jadi di dalam tulang itu ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras. Nah, di dalam jaringan itu ada sel tulang keras. Ya. Nah, kumpulan jaringan membentuk organ dan kumpulan organ, ini kumpulan tulang-tulang, membentuk suatu sistem organ. Kalau di sini contohnya adalah sistem rangka. Kumpulan rangka ini akan membentuk yang namanya organisme. Nah, kita ini satu orang dinamakan dengan organisme. Ya. Terus kumpulan dari organisme itu membentuk populasi. Jadi, populasi itu kumpulan dari individu yang sejenis. Contohnya di sini ada populasi gajah, di mana terdiri dari
dua atau lebih individu gajah. Lalu populasi akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, kalau komunitas ini adalah kumpulan dari populasi. Bisa kita lihat gambar di sini, ini ada kumpulan populasi gajah, populasi pohon, populasi rumput, populasi ada juga gini individu jerapah dan lain-lain. Jadi komunitas itu kumpulan dari populasi dan individu. Ya. Nah, lalu di atasnya lagi ada ekosistem. Nah, di sini ekosistem sudah lebih besar lagi ya. Jadi di sini ada peranan ini, ada air, udara, tanah, dan di mana ini tuh saling ada keterkaitan, saling ada interaksi ya. Nah, lalu ekosistem ini adalah yang membentuk biosfer. Jadi biosfer itu lapisan di dalam bumi. Nah, lalu yang berisikan komponen ekosistem ini tadi ya ada keterkaitannya. Itu yang pertama ada komponen biotik atau namanya adalah komponen hidup. Nah, lalu yang kedua ini adalah abiotik. Dari katanya A itu tidak ya. Biotik itu adalah komponen yang tak hidup. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam komponen hidup dan tak hidup? Mari kita lihat. Nah, bisa kalian lihat di sini perbedaan dari ekosistem, ini abiotik dan biotik. Lihat, abiotik itu faktor yang tidak hidup, komponen yang tidak hidup. Contohnya apa? Sunlight. Sunlight itu cahaya matahari. Temperatur, ya suhu ya. Terus ada kelembapan, ada air, udara, dan juga tanah itu faktor abiotik. Lalu ada faktor biotik. Kalau faktor biotik itu komponen yang hidup. Ingat, berarti kalau komponen hidup itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Ya, yang nanti komponen makhluk hidup itu terbagi menjadi beberapa. Ada seperti ada produsen, ada herbivora, karnivora, omnivora, dan detritivore. Jadi sebenarnya makhluk hidup di alam itu sudah mempunyai tugasnya masing-masing ya. Contohnya kayak tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan memang sudah Allah takdirkan untuk menjadi produsen. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini di pertemuan selanjutnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.